guys. Spirit SWAT sampai dulu ya guys. Gaskan. Shen Leng memandang Chu Xingyun, deputi yang serius dari inspektorat mengatakan. Menurut laporan inspektorat, Anda belum berpartisipasi dalam medan perang surgawi selama 2 tahun sejak bergabung dengan akademi. Mendengar kata-kata diaken itu, Sui Liuxiang buru-buru berdiri dan berkata dengan marah, kami memiliki banyak bakat di tim Liu Yun. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bermain, juga bukan salahnya. Dia mengangguk sopan kepada Sui Liuxiang, tetapi sikap diaken itu menolak melunak. Shen Leng memandang Chu Xingyun dan diaken itu berkata, menurut penyelidikan, bukan saja kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran, kamu bahkan tidak memasuki menara langit sekali, tetapi bisakah ini terjadi? Ini. Menghadapi masalah ini, bahkan Sui Liuxiang terdiam. Meskipun semua orang di tim Liu Yun tahu bahwa itu bukan bahwa Chu Xingyun tidak ingin masuk, tetapi bahwa dia tidak bisa masuk sama sekali, tetapi ini adalah rahasia Chu Xingyun, yang tidak bisa dikatakan, kalau tidak, akan lebih merepotkan. Dalam diam, Chu Xingyun berkata, ya, itu penting, mengapa? Melihat Chu Xingyun mengakuinya, diaken itu dengan tegas berkata, mengingat Anda takut berkelahi, inspektorat, menurut peraturan Akademi Jiuxiao, sekarang secara resmi mengumumkan bahwa Anda telah dikeluarkan. Apa, beraninya kau? Mendengar bahwa Chu Xingyun dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao, Sui Liuxiang cemas di tempat dan diusir dari Akademi, yang benar-benar memalukan. Tetapi dia berusaha untuk menghentikannya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, keputusan diaken itu dibenarkan. Di antara kemarahan Sui Liuxiang, Chu Xingyun menarik lengan Sui Liuxiang. Menghadapi Sui Liuxiang perlahan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tahu bahwa keputusan telah dibuat dan setiap argumen tidak berguna. Belum lagi bahwa protes itu adalah Sui Liuxiang, bahkan jika Kaisar Dingin Ekstrim datang sendiri, dia tidak bisa mengubah keputusan ini. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, ya, aku sudah tahu, apakah ada hal lain? Shen Leng memandang Chu Xingyun dan diakon inspektorat dengan kejam berkata, mulai sekarang Anda bukan lagi siswa Akademi Jiuxiao, dan Anda hanya diizinkan meninggalkan Akademi Jiuxiao dalam waktu 1/4 jam. Setelah mengumumkan pesanan, diakon berbalik dan melangkah pergi, hanya menyisakan 2 diakon biasa untuk mengawasi tindakan Chu Xingyun. Mengabaikan kedua diaken itu, Chu Xingyun menatap tanpa daya ke arah Sui Liuxiang dan tersenyum pahit. Tidak mungkin, di masa depan. Jalanmu hanya bisa dibiarkan sendiri, kuharap kau bisa mewujudkan keinginanmu secepat mungkin. Mata yang robek menatap Chu Xingyun, badan air yang lembut dan wewangian yang bergetar. Meskipun Sui Liuxiang tidak terlalu pintar, itu pasti tidak bodoh. Terutama setelah memiliki lebih dari 3.000 tahun kenangan Ye Xuesang, EQ-nya benar-benar tertinggi. Meskipun tidak ada bukti, Sui Liuxiang berani menggunakan jaminan hidup, masalah ini adalah mahakarya dari 5 bajingan. Itu benar, dalam hati Sui Liuxiang, kelima orang itu tidak layak mendapat gelar seperti Junji, mereka adalah 5 bajingan. Jika itu adalah pria yang benar-benar tampan, bagaimana dia bisa begitu kotor dan jahat sehingga dia bisa bersaing dengan Chu Xingyun secara langsung? Mengapa dia harus menggunakan cara jahat ini di belakang punggungnya? Keinginan terbesar Sui Liuxiang adalah tidak membuat masalah pada Chu Xingyun. Dia bekerja sangat keras sehingga dia bisa menjadi andalan Chu Xingyun. Tapi dia berusaha sangat keras, tapi itu masih sia-sia, apa yang dia bawa ke Chu Xingyun tidak hanya masalah tetapi juga masalah. Meskipun hatinya mencintai Chu Xingyun, Sui Liuxiang menolak untuk hidup seperti burung kenari, di bawah sayap Chu Xingyun, dia tidak ingin menjadi masalah dan beban. Melihat air mata yang mengalir di sungai, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, gadis bodoh, mengapa kamu menangis lagi? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, siang-siang, kamu tidak perlu sedih, kamu tahu. Alasan mengapa aku datang ke dunia ini dan memasuki Akademi Jiuxiao adalah segalanya untuk tetap bersamamu. Jika Anda tidak bahagia, maka semuanya tidak ada artinya. Mengangguk keras, Sui Liuxiang berkata, Kakak Yun, aku tahu, tapi... Dengan lembut menghapus air mata di wajah Sui Liuxiang, Chu Xingyun berkata, jika dua perasaan itu panjang, bagaimana mungkin mereka baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Oke, saatnya tiba, cepatlah di jalan. Suara-suara acuh tak acuh dari kedua diakon itu berdering.
Pada pandangan terakhir pada Sui Liuxiang, Chu Xingyun berbalik dan berjalan menuju pintu. Meskipun waktu yang ditentukan adalah 1/4 jam, butuh waktu untuk berjalan dari sini ke pintu masuk akademi, jadi dia harus berangkat. Menonton Chu Xingyun berjalan di bawah pengawasan dua diakon, Sui Liuxiang tidak bisa membantu tetapi meremas tinjunya, gigi terkatup. Aku benci, aku benci. Cahaya gila bersinar di matanya, dan suara Sui Liuxiang sangat sedih di gigi berderit. Sui Liuxiang tahu bahwa alasan mengapa 5 bajingan melakukan ini adalah untuk benar-benar mengganggu Chu Xingyun. Sebelum mereka ingin datang, begitu reputasi Chu Xingyun benar-benar bau, Sui Liuxiang secara alami akan meninggalkannya. Tapi mereka tidak mengerti bahwa hati Sui Liuxiang dan Chu Xingyun terhubung. Satu sama lain lebih penting daripada kehidupan. Chu Xingyun dan Sui Liuxiang adalah satu, dan semuanya tidak terpisahkan dan tidak terpisahkan. Bahkan jika Anda berada di dua dunia, bahkan jika Anda jauh dari langit kuno, bahkan jika Anda mati selama 9 tahun, Anda masih harus bertemu lagi. Sui Liuxiang membenci sekarang, membenci ketidakmampuannya, membenci ketidakbergunaannya, jika dia bisa lebih kuat, yang berani melakukannya padanya. Mungkin banyak orang yang tidak tahu persis apa itu, tidak berpikir itu memalukan bahwa Chu Xingyun dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao. Namun kenyataannya, Akademi Jiuxiao telah ada di sana selama ribuan tahun dan belum mengeluarkan siswa. Meskipun dia tidak mengikuti masa lalu, Sui Liuxiang tahu bahwa pada saat ini, di bawah dorongan dari 5 sampah, orang-orang dari seluruh perguruan tinggi berkumpul di kedua sisi jalan untuk menyaksikan satu-satunya orang Chu Xingyun yang diusir oleh Akademi di Milenium. Ratusan ribu orang ditertawakan, dan jenis penghinaan, bahkan jika mengeringkan air sungai, sulit untuk dicuci. Selain itu, setelah dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao, identitas Chu Xingyun akan sepenuhnya hilang. Chu Xingyun benar-benar hancur. Di dunia semesta ini, dia hampir tidak bisa melakukan apapun. Di antara dada dan perut, seteguk darah menyembur keluar dengan keras, dan tubuh mungil bergetar untuk sementara waktu, dan itu sepertinya jatuh kapan saja. Melihat Sui Liuxiang muntah darah, semua orang panik, Suster Ding Dang bergegas untuk pertama kalinya, mencoba membantu Sui Liuxiang. Sister Ding Dang diusir dengan susah payah, dan Sui Liuxiang berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kembali kosong ke ruang rahasia, duduk di kasur, Sui Liuxiang menunjukkan senyum sedih. Sepanjang waktu, Sui Liuxiang benar-benar berjuang, dia tidak bisa menjadi kuat, tetapi dia tidak ingin menjadi kuat. Pada awal setelah pertempuran di puncak Jiu Hanfeng, taktik simpatik Bing Xin dari Sui Liuxiang telah mencapai Jiao Shongtian. Dengan hanya sedikit perbedaan, taktik tidak simpatik Bing Xin dapat diolah dengan sempurna. Taktik Bing Xin yang tidak eksperimental sempurna, dan kekuatannya adalah yang tertinggi bahkan dalam pikiran kelas Kaisar Zun. Sejak zaman kuno, dikatakan bahwa Wuling menguasai dunia, dan garis keturunan memerintah Wuling. Hanya Sui Luoqiu yang bisa menumbuhkan hasrat absolut Bing Xin ke keadaan tertinggi. Seberapa kuat Sui Luoqiu? Tidak ada yang tahu ini. Tetapi bahkan reinkarnasi dari Kaisar-Kaisar Tianji, dia hanya bisa mengakalinya, dan kekuatannya dapat terlihat. Alasan mengapa Sui Luoqiu begitu kuat, selain darah, yang paling penting adalah rahasia tak terlupakan Bing Xin ini. Menurut Sui Luoqiu, begitu taktik Bing Xin yang tidak sentimental dipraktikkan hingga kesempurnaan besar, kekuatan garis keturunan akan meledak 9 kali. Namun, taktik Bing Xin yang tidak simpatik tidak sempurna. Setelah memasuki Dzogchen, kecuali dia bisa melampaui Dzogchen, pembudidaya akan menjadi hewan berdarah dingin tanpa emosi dan tanpa emosi. Duduk di kasur, Sui Liuxiang dengan tekun dan penuh taktik menjalankan taktik tak berperasaan Bing Xin. Semua ini dipaksakan oleh Anda. Di bawah operasi gairah mutlak Bing Xin, aliran udara dingin mengalir keluar dari tubuh Sui Liuxiang, menyebar ke segala arah. Embun salju tebal dengan cepat menggantung di tanah, dinding, dan semua perabotan dan peralatan di ruangan tempat hawa dingin berlalu. Di luar ruang rahasia, lengan Sister Ding Dang mengepal dengan keras, hanya aliran udara dingin yang terasa, hampir membeku. Hawa dingin meluap, dan setelah embun beku, itu adalah lapisan es. Hanya dalam sekejap mata, lapisan es sebening kristal digantung di seluruh ruang yang padat. Di bawah arus dingin Sen Han, Sister Ding Dang tidak bisa lagi menahan dan dengan cepat berlari ke menara putih.
Tidak hanya Bai Bing, tetapi Gu Men sudah cukup untuk melawan anggota lain dari tim Liu Yun juga kehabisan satu demi satu. Arus dingin yang meluap terlalu dingin, dan tampaknya bahkan pikiran dapat membeku. Itu benar, hal yang paling kuat tentang taktik tidak simpatik Bing Xin bukan hanya penurunan suhu, tetapi yang paling penting adalah bahwa jiwa membeku. Jika dikatakan bahwa Jiuhan Juemai hanya membekukan darah dan daging, maka setelah mempraktekkan hasrat Bing Xin Jueqing, bahkan jiwa akan membeku bersama. Begitu jiwa membeku, pikiran melambat, reaksinya melambat, dan rohnya akan lemah, dan bahkan kekuatan tekadnya akan sangat berkurang. Meskipun Guman dapat menahan arus dingin ini, arus dingin semakin kuat, semakin dingin dan semakin dingin, bahkan jika itu bisa menahan, itu juga sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Dalam keputusasaan, Guman harus meninggalkan Baita. Berdiri di kejauhan, di bawah pengawasan semua anggota tim Liu Yun, seluruh pagoda putih dimulai dari puncak dan dengan cepat menggantung lapisan embun beku, dan segera, di atas embun beku, lapisan kristal membeku seperti es. Berderit. Dalam ledakan berderit, seluruh pagoda putih segera ditutupi oleh Xuan Bing, dan ombak dingin berubah menjadi kabut dingin, naik di kekosongan. Pada saat yang sama, di pusat kota terdalam kota Jiuxiao, di rumah utama kota Jiuxiao, Extreme Cold Emperor perlahan membuka matanya. Memutar kepalanya, melihat ke arah Akademi Jiuxiao, Kaisar yang sangat dingin menghela nafas dengan sangat sedih. Tentu saja, 3 kaisar terdingin tidak akan puas dengan proposal yang disahkan oleh 3 kaisar agung. Sebagai murid magang favoritnya, dia dipaksa oleh kaisar lain untuk menikahi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Namun, di bawah usul bersama dari 3 kaisar agung, kaisar yang sangat dingin tidak bisa menahan diri. Sebelum reinkarnasi kaisar, konvensi kaisar yang ditetapkan oleh Rika sudah sangat mati, hanya kalimat minoritas yang menuruti mayoritas. Jika ada yang berani tidak menaati kehendak kebanyakan orang, mereka akan segera menderita kehancuran dan tidak pernah mati. Oleh karena itu, tidak peduli betapa tidak puasnya Extreme Cold Lord Zun tidak dapat menolak. Selain itu, Extreme Cold Emperor juga dapat memahami pemikiran 3 kaisar besar lainnya. Sebagai murid pertama dari kaisar yang sangat dingin, begitu Sui Liuxiang menjadi kaisar, maka dia memiliki 2 kaisar. Hanya dengan menarik kaisar yang lain, dia bisa kesewenang-wenangan, dengan keunggulan 3 kedua, mengendalikan semua manusia, dan menjadi raja seluruh umat manusia. Dalam banyak kasus, orang-orang sangat aneh sehingga mereka tidak mengizinkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Di bawah kaki yang didambakan dari 3 kaisar agung, mereka memindahkan pikiran jahat mereka. Begitu anak-anak dan cucu-cucu mereka dapat menikahi Sui Liuxiang, maka Sui Liuxiang menjadi keluarga mereka. Begitu mereka menjadi keluarga, ada 2 kaisar besar di antara mereka, dan mereka dapat menarik satu lagi secara acak, dan mereka juga dapat mencapai kesewenang-wenangan. Pertempuran Sui Liuxiang sebenarnya adalah pertempuran otoritas manusia, jadi tidak ada yang meminta pendapat Sui Liuxiang dari awal hingga akhir. Tetapi di mana ada penindasan, ada perlawanan, yang merupakan kebenaran yang tak terbendung. Sekarang, di bawah amarah yang sangat besar dari Sui Liuxiang, taktik Bing Xin yang tidak sentimental didorong ke dalam bentuk penyempurnaan hebat. Dalam bentuk cinta mutlak Bing Xin, meskipun itu akan kehilangan banyak, seperti emosi, seperti kemampuan untuk mencintai, tetapi mendapatkan lebih banyak. Prajurit biasa hanya pergi ke ranah kaisar untuk benar-benar terintegrasi ke dunia, tetapi prajurit garis keturunan berbeda. Garis darah awalnya dibentuk oleh kekuatan kondensasi dari surga dan bumi. Di bawah dorongan taktik Bing Xin yang tidak sentimental, selama mencapai keadaan Kaisar Wu, ia dapat melebur ke dunia dan menjadi tubuh kaisar. Seperti halnya dengan orang barbar kuno saat ini, meskipun kerajaannya adalah Kaisar Wu, pejuang garis keturunan yang memiliki tubuh kaisar, memiliki kekuatan tempur setingkat kaisar. Setelah prajurit garis keturunan dapat mencapai Kaisar Zun, itu bahkan lebih mengerikan, bahkan jika negara adalah Kaisar Zun Realem, ia memiliki kekuatan untuk melampaui Kaisar Zun Realem. Dengan kata lain, begitu Sui Liuxiang menjadi Kaisar Zun, dia akan menjadi Kaisar Tianyi kedua, dan kekuatannya cukup untuk membunuh kaisar lainnya. Bahkan jika Kaisar Tianyi kembali ke dunia Qiankun, itu mungkin bukan lawan dari Sui Liuxiang. Ini adalah kekuatan prajurit garis. Dengan mencibir, kaisar yang sangat dingin mencibir lagi dan lagi, 3 kaisar, kali ini aku takut mengangkat batu dan mengenai kaki mereka.
Di sisi lain, di jalan lebar Akademi Jiuxiao, Chu Xingyun tampak tenang dan berjalan perlahan. Seperti yang diharapkan oleh Sui Liuxiang, pada saat ini, kedua sisi jalan dipenuhi dengan siswa dari Akademi Jiuxiao. Di bawah pengawalan kedua diaken, Chu Xingyun tampaknya polos. Tapi di bawah tatapan semua orang yang menghina, bagaimana mungkin dia benar-benar acuh tak acuh dalam ejekan yang kacau. Yang disebut tousan fingers menunjukkan bahwa Chu Xingyun tidak akan dihancurkan tanpa penyakit, tetapi jenis rasa malu dan penghinaan masih membuatnya tak terlupakan. Menambahkan dua dunia bersama, dia tidak pernah menderita penghinaan seperti itu. Angin sepoi-sepoi bertiup, saya tidak tahu apakah itu ilusi, Chu Xingyun hanya merasa sangat dingin di dalam, dan tampaknya bahkan jiwa telah membeku. Pengecut. Penjahat tak tahu malu. Malu-malu sebagai tikus. Tot ingin makan daging angsa. Dalam kutukan yang pahit dan keras, Chu Xingyun melihat ke depan tanpa menyipitkan mata. Dia tahu bahwa dia tidak bisa runtuh atau kehilangan pandangannya. Dalam hal apapun, dia harus menjaga martabat terakhir untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia dikeluarkan, bahkan jika itu memalukan, dia harus pergi dengan kepala tinggi, tidak seperti anjing untuk keluarga. Pada saat yang sama, di dalam pagoda putih yang beku, badan air yang lembut dan bergetar. Pada saat ini, taktik Bing Xin yang tidak simpatik telah didorong hingga batasnya, tetapi dia tidak dapat mendorong ke dalam kesempurnaan hebat. Untuk emosi dan cinta, dia masih memiliki terlalu banyak keterikatan. Frost menyebar, di antara kabut putih yang melonjak, pernapasan Sui Liuxiang sangat cepat, tidak teratur, dan kekuatan mentalnya juga tercampur dalam arus dingin dan menyebar ke seluruh. Di antara kabut dingin dan air dan aroma berkibar di sepanjang angin agung, dan kemudian dia melihat kerumunan orang dan sosok suram Chu Xingyun, dan telinganya berdering, dan gelombang keji mengutuk. Kenapa dan mengapa? Melihat semua orang melakukan yang terbaik untuk mempermalukan Chu Xingyun, Sui Liuxiang membenci amarahnya. Saudara Yun tidak mengenal mereka sama sekali, mengapa mereka mencemarkan nama baik, menghina, dan melecehkan. Mereka sama sekali tidak mengetahui kebenaran masalah itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya, dan mereka menyakiti orang-orang dengan kata-kata buruk. Ditutupi oleh kesadaran Sui Liuxiang, sosok diaken inspektorat muncul di depannya, saya tidak tahu mengapa, dia tidak kembali langsung ke inspektorat, tetapi berhenti di perempatan jalan. Melihat Chu Xingyun dan rombongannya mendekat, diaken mengambil langkah tajam dan menghentikan Chu Xingyun. Ditutupi oleh kesadaran Sui Liuxiang, diakon itu dengan dingin menghentikan Chu Xingyun dan berkata dengan benar. Aku belum pernah melihatmu seperti ini. Kurang ajar, serahkan lencana timmu. Kamu tidak pantas memiliki. Nakal. Dalam hal ini, bagaimana Anda bisa mengatakannya dengan santai? Kapan Chu Xingyun kurang ajar? Di masyarakat luas, ketika diakon inspektorat membuat pernyataan seperti itu sudah menjadi karakterisasi kehidupan Chu Xingyun. Menghadapi kata-kata diaken, mata Chu Xingyun terbelah. Dia tidak keberatan untuk mengambil lencana itu, tetapi mengapa dia tidak membawanya di Menara Putih sekarang, mengapa dia harus datang ke sini dan mengumpulkannya di depan publik yang besar, dan dia sangat kejam sehingga dia memberikan penilaian yang kejam kepadanya. Melihat Chu Xingyun berdiri dengan marah, Shen Leng menatapnya dengan dingin, diaken itu tersenyum dengan dingin, dan berteriak. Benar-benar tak tahu malu, serahkan lencana itu. Apakah kamu tuli? Ya, serahkan lencana. Tak tahu malu, serahkan lencana. Keluar dari Akademi Jiuxiao. Dengan suara diaken, raungan marah tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Mengulurkan tangan kanannya, Chu Xingyun diam-diam melepas lencana. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa diaken ini pasti telah dibeli oleh 5 wakil besar. Chu Xingyun sekarang dapat memberontak, tetapi Chu Xingyun tahu bahwa pemberontakan tidak berguna. Semakin ia menolak sekarang, semakin memalukan yang ia derita. Setelah kinerja terlalu mudah tersinggung, dia benar-benar akan memuaskan semua penilaian dari pihak lain, dan akan sulit untuk diserahkan di masa depan. Tidak melihat kegembiraan orang-orang di sekitarnya, tetapi mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Chu Xingyun dapat berbalik di masa depan. Segala sesuatu yang dilakukan pihak lain sekarang adalah untuk membuatnya kesal dan membuat semuanya menjadi terkenal. Semakin banyak pihak lain ingin dia marah, semakin dia tidak bisa marah, jika tidak, itu akan terlalu bodoh.
Menyaksikan Chu Xingyun melepaskan lencana, meletakkannya di tangan Diakon sebagai penghinaan, Sui Liuxiang hanya merasakan dadanya membengkak. Mengapa? Seteguk darah menyembur keluar. Darah yang meludah langsung mewarnai tanah seperti kristal menjadi kesedihan. Setelah dengan lembut meletakkan lencana Akademi Jiuxiao di tangan Diaken, Chu Xingyun berbalik dan terus bergerak maju. Pada saat ini, dia hanya ingin pergi dari sini dengan cepat. Berjalan jauh, tidak terlalu jauh, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah di depannya muncul di persimpangan berikutnya. Ketika Chu Xingyun mendekat, pria tua itu menghalangi jalannya dengan dingin, dan berkata dengan dingin. Kamu takut-takut seperti tikus dan generasi perampokan, tidak layak untuk tinggal di Akademi Jiuxiao sekarang. Serahkan kamu lencana sekolah. Haha. Dengan senyum sedih, Chu Xingyun meraih lencana Jiuxiao dari dadanya dan meletakkannya di tangan orang tua itu. Menatap orang tua itu dalam-dalam, Chu Xingyun berkata, hari ini, Jiu Xiao malu pada saya, dan besok, saya akan membuat Jiu Xiao Gao tidak bisa memanjat. Hah. Dengan mencibir, lelaki tua itu berkata dengan jijik. Orang-orang muda, orang-orang yang sombong yang sering saya lihat, tetapi seperti Anda adalah yang pertama kali melihatnya. Dengan bangga meluruskan dadanya, pria tua itu berkata, Akademi Jiuxiao, dengan talenta yang keluar, apakah kamu peduli dengan generasimu? Setelah berbicara, pria tua itu mengabaikan Chu Xingyun dan memalingkan wajahnya. Melihat lelaki tua itu pergi, Chu Xingyun mencibir dingin dan berbalik untuk terus menuju gerbang akademi. Tidak seperti Diaken, pria tua kuno ini tidak sopan, tapi dia tidak berpura-pura, dan dia benar-benar memiliki pendapat tentang kegagalan Chu Xingyun untuk memasuki Menara Tongtian selama 2 tahun. Meskipun Chu Xingyun memiliki alasan sendiri, bukan karena dia tidak ingin masuk, tetapi tubuhnya tidak memiliki atribut dan tidak bisa masuk sama sekali, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya, jika tidak maka akan lebih merepotkan. Berbeda dengan Diaken, pria tua ini murni pejabat, dan Chu Xingyun tidak akan ingat untuk membencinya. Sebenarnya, lelaki tua yang bertanggung jawab atas disiplin akademi ini hanya digunakan oleh 5 talenta hebat. Ketidakadilan yang disebut memiliki kepala utang memiliki pemilik akun ini, Chu Xingyun tahu siapa yang harus ditagih. Di gerbang akademi, ada sebuah bujur sangkar. Dari kejauhan, sudah ada 2 atau 300 ribu orang berkumpul di sana, yang hanya kerumunan orang. Anda harus tahu bahwa pohon ditanam di kedua sisi jalan. Di belakang pohon adalah bangunan kampus, yang tidak dapat menampung terlalu banyak orang sama sekali. Pada saat ini, lebih dari 80% dari semua siswa berkumpul di alun-alun kecil di depan akademi, di mana 5 talenta hebat pasti akan memberi Chu Xingyun penghinaan yang tak terlupakan seumur hidup. Akhirnya, di mata semua orang yang menghina, Chu Xingyun perlahan memasuki alun-alun di depan gerbang. Begitu dia memasuki alun-alun, Chu Xingyun melihat 5 sosok berdiri di ujung alun-alun dan berdiri di gerbang akademi. Pertunjukan Timur, Kegilaan Simen, Kitano Chang, Nangong Junyi, Sima Feifan. Matanya sedikit menyipit, dan Chu Xingyun terus berjalan di kaki-kakinya. Mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan, Chu Xingyun tahu bahwa, dalam hal apapun, level ini harus dilewati, evasion bukan cara, itu hanya akan membuktikan hati nuraninya yang bersalah. Berjalan ke Wu Junji, Chu Xingyun berdiri diam dan melirik wajah Wu Junji. Menghadapi Chu Xingyun, kelima tampan besar semua memiliki senyum di wajah mereka, dan 5 bergabung untuk berurusan dengan Chu Xingyun seolah-olah mereka adalah manusia yang kuat menggoda semut. Tidak peduli seberapa marah dan membenci Chu Xingyun, di depan mereka, mereka hanya bisa bertahan dan menderita. Sebagai orang terkuat di antara 5 talenta hebat, Dong Fangxiu keluar lebih dulu. Dengan sedikit mengangkat alis yang tampan, Dong Fangxiu berkata, saya benar-benar salah paham, saya tidak menyangka. Anda sebenarnya adalah orang yang pengecut, seperti yang dikatakan semua orang, hanya di luar batu giok emas, dan sulaman di dalamnya bantal. Hah. Dengan dengusan dingin, Simon dengan marah maju selangkah ke depan. Akademi Jiuxiao, yang melatih prajurit berdarah, bukan tempat yang aman untuk menghindari pertempuran. Bagaimana orang yang pengecut dan tidak kompeten seperti Anda layak berjalan bersama kami? Menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, Kitano Chang memandang sekeliling selama seminggu, dan menatap dalam-dalam pada Chu Xingyun. Orang-orang bisa tercela, tetapi tidak begitu putus asa.
Kata-kata Kitano jatuh, dan Nangong Junyi berdiri dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan senyum. Saya selalu merasa bahwa saya adalah orang yang paling tak tahu malu, tetapi ketika saya melihat Anda, saya menemukan bahwa ada keberanian di dunia ini. Murid. Hahaha. Dengan senyum lebar, Sima Feifan muncul dari kiri dan melirik Chu Xingyun beberapa kali, dan berkata dengan jijik. Saya malas dan Anda omong kosong, seperti Anda, tidak layak menjadi seseorang. Di mata saya, Anda adalah belatung dengan bau. Mendengarkan 5 tampan besar, dikelilingi oleh ratusan ribu orang, sehingga menghina dan mengutuk Chu Xingyun, otak Sui Liuxiang pusing. Pengecut dan tidak kompeten. Kurang ajar berarti. Belatung. Matanya melebar, 2 garis darah dan air mata, mengalir ke sudut mata Sui Liuxiang, sangat sedih. Menggelengkan kepalanya perlahan, Sui Liuxiang berkata. Maaf, Saudara Yun, ini semua wangi, saya tidak menginginkan ini, saya tidak menginginkan ini. Meskipun itu akan memadamkan emosi, kehilangan kemampuan untuk merasakan cinta, tetapi sebagai perbandingan, Sui Liuxiang bahkan lebih tidak dapat diterima, yang merupakan rasa malu yang tak berujung yang ia bawa ke Chu Xingyun. Perlahan mengangkat kepalanya, Sui Liuxiang memandang ke arah gerbang akademi, bergumam. Kakak Yun, siang-siang lebih baik mati segera, dan tidak ingin menyeretmu ke bawah lagi. Oke kakak terima kasih.